Oke, Valerie, jadi cerita homeschooling ini sebenarnya nggak banyak orang yang tahu, Valerie. Dan kamu nggak Yes. share ke orang-orang juga. No, actually, no one knows. Oke, aku belum ada pendahulu nih di Yayasan Dunia Mega Bintang tempat to talk with, to share with gitu. Kamu ada ngerasa kayak gimana nggak pada saat itu, ketika itu? Terus itu, selain itu kan aku posting di social media to inspire others to stop kayak buang sampah sembarangan gitu loh. Oke, kalau tadi packingnya 50%. Kalau sekarang percentage of the preparations, a whole package of you itu berapa persen, Valerie? Untuk pageant lovers yang udah support Valerie dari awal sampai sekarang ini, sampai nanti mau kompetisi, thank you so much. Apakah itu akan karir kamu yang akan kamu tuju setelah menjadi Miss Eco International nanti? I hope so, because it's my passion. Oke. Halo guys, selamat datang di vlog Yayasan Dunia Mega Bintang di segmen Get to Know with the Queens. Kali ini sudah kehadiran kuda terakhir di percaturan perebutan mahkota Yayasan Dunia Mega Bintang. Warrior kita yang terakhir akan bertarung, Valerie April. Valerie boleh kenalin dulu nggak? A brief short about yourself. Okay, hi, I'm Valerie April and I'm going to represent Indonesia at Miss Eco International 2024. Yes. Kalian tahu Valerie April ini dari ketujuh queen yang kita punya di tahun 2023 adalah yang akan berangkat terakhir, which is the last warrior that will compete in the international competitions. Is there any pressures that you have, Valerie? Pressure, maybe just a little bit. Okay. I'm more too excited, Kak, because I'm so grateful for this opportunity and I'm just going to give my best and enjoy Egypt and hope for the best. Okay, so I know that enjoying Egypt, enjoying competitions will be very glad for you, right? Yes. To enjoy the moment of the competitions. But then, Valerie, I know that you maybe get some messages. Val, you need to get the crown. You need to get the crown. This is the last chance for us for this year. Is that makes you feel like Nervous? nervous or something like that? Nervous, maybe a little bit, just like what I said. Okay. Maybe just a little bit, because I'm more too excited and grateful for this opportunity, Kak. Because I feel like this is a one in a lifetime experience, right? Exactly. And I haven't been to Egypt, by the way. So it's very... But then before we talk about the Miss Eco International, the search that you have now, boleh nggak Valerie sedikit backstory about yourself, mungkin about your family or your study backgrounds? Oh yeah, of course. So I'm so grateful that I grew up in a very loving family. Yes. I have my parents who always been supportive. Jadi Kak, this might be a secret to some people that I used to be very shy and introvert, very insecure as a kid gitu. Kayak even just to talk to my grandma, kayak I couldn't bear it gitu Kak. Kak, takut kah atau apa? Takut itu, nggak mau ngomong gitu. Okay. So that's when my mom decided to, kayaknya kamu bagus kalau ke sekolah model. Okay, shy and then you need to go to the modeling school. Simply just to give me the confidence that I need gitu loh. At that time, dia nggak berharap, oh kamu harus jadi model, no. She just want me to gain my confidence gitu. Okay, but what is the reason, the background reasons that your mom choose modeling school to overcome your shy? Jadi my mom itu awalnya model. Oke, jadi mamanya tuh model ceritanya. Oke, Yes. baik. Jadi mama Valerie model. Betul. Dan pengen Valerie ya meneruskan karir itu. Betul, dia pengen aku meneruskan karirnya dan dia paham kalau kamu sekolah model pasti kamu bakal lebih pede. Pede untuk apa? Pede cara berpostur, cara jalan, cara ngomong sama orang. Ya Ketemu kan? orang juga jadi Ketemu orang juga nggak malu lagi. That you feel pretty gitu. Oke, Valerie, pada umur berapa itu mama kepikiran untuk kamu, wah Valerie kamu harus masuk sekolah model deh? It was 2013. So when I was 10 years old. So when you were 10 years old, mama sudah berpikir kamu untuk masuk ke model school. Dan apakah itu sudah dilakukan di 10 tahun itu? Iya, aku lakuin. Turns out aku pede-pede aja gitu pas masuk di modeling school.
Oke, tapi udah mulai serius tuh di 10 tahun itu atau masih kayak udah Enggak, of masuk-masuk course aja gitu? not. Oke. Of course not. Kayak ya namanya anak Anak-anak kecil ya. ya, kayak jalan-jalan aja gitu, so cantik. Itu belum serius. Tapi di situ udah mulai tumbuh kayak benih-benih pengen jadi model nih. Oke, udah pengen jadi yang awalnya diminta sama orang tua, jadi akhirnya Valerie, wah Kayak gue ngerasa ini comfort zone gue nih gitu. iya, kayak it's nice gitu. Oke, tapi kapan Valerie berpikir untuk serius menjalani modeling school itu? Jadi seriusnya itu pas when I was 16. 16. When I was 16 years old. Jadi itu kan high school kan, mau masuk high school. Oke. Mamaku tanya, kamu mau masuk public school atau homeschool to Oke. pursue your career? Karena kalau di public school, Kak, kalau izinnya terlalu banyak, itu kamu bisa drop out Yes. gitu. Tapi bukannya homeschooling juga kamu jadinya less socialized with the people? Less socialized, iya. Oke. Tapi on the bright side, on the positive side, I could pursue my career gitu, Kak. Oke, dengan waktu yang lebih fleksibel ya, Valerie. Betul. Dan kamu ngerasain itu pada saat SMA? Jadi Iya. kayak bisa nerima job weekdays. Jadi bisa nerima job weekdays, apalagi kalau modeling tuh, Kak, dari pagi sampai malam. Ah, oke. Itu alasannya kenapa mama, ya udah deh kamu Iya. homeschooling gitu. Iya, kamu homeschool aja. Oke, Valerie, jadi cerita homeschooling ini sebenarnya nggak banyak orang yang tahu, Valerie. Dan Yes. kamu nggak share ke orang-orang juga. No, actually no one knows. Oke, dan Valerie memilih menjadi homeschooling, terus turns out you register yourself as Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Yes. Apa turning point-nya, Valerie? Jadi kenapa aku bisa tahu Miss Mega Bintang itu aku ngikutin dari zaman Aura Karisma. Karena Udah lama dong. aku satu agency tadinya sama Aura Karisma. Oke. Terus dari situ jadi tahu from social media gitu. Oh, Aura Karisma ikut Miss Grand. And tahun kemarin 2023 Kak Ivan bikin Miss Mega Bintang gitu. So I saw the opportunity. Of course I wouldn't take it for granted, Kak. Of course. Of course I applied and auditioned and all that and here I am. Oke, so jadi pada saat itu kamu hanya kepikiran karena melihat flyer itu di media sosial, Yes. dan kamu kepikiran untuk daftar itu. Itu turning point-nya. Yes. Oke, dengan background modeling tentunya yang kamu punya, Dengan kamu background semakin yakin modeling. ya Yes. untuk mendapatkan crown itu. Nah, pada saat Valerie sendiri mendaftarkan atau mengikuti audisi, ya katakanlah pada saat unleashing, terpilih menjadi Miss Eco International Indonesia. Right. What was your feeling? I feel like it is so aligned with me, Kak. Karena aku selalu pengen jadi inspiration bagi orang-orang. Oke. Jadi dengan Miss Eco ini kan, because I care about people and also I have a love spot for the environment gitu. So it's very aligned with me. Okay, so itu because you have the environment, social background, activities or something like that. So it's aligned with the Miss Eco International. Yes, Oke, right. so Valerie, tapi kan pada saat itu ketika kamu terpilih sebagai Miss Eco International, pasti kan ada pikiran, oh, aku nggak punya senior nih. Aku belum ada pendahulu nih di Yayasan Dunia Mega Bintang, tempat to talk with, to share with gitu. Kamu ada ngerasa kayak gimana nggak pada saat itu? Ketika ini adalah lisensi pertama yang kita ambil. At that time, I don't think it's a problem at all. Oke, why? Karena kompetisi walaupun vision missionnya beda-beda, tapi ya tujuannya sama gitu. As a beauty queen, we wanna inspire others, we wanna become the role model Yes. gitu, Kak. Jadi I don't see it as a problem sih, walaupun gak ada senior-senior yang from Miss Eco. Oke, tapi kamu melakukan surfing sendiri di internet, Yes, cari-cari of tahu. course, of course. Apa informasi yang Valerie dapetin ketika Valerie surfing tentang Miss Eco International? So I did my research that Miss Eco International ini not only focusing on the beauty, but also has for the environment, Kak. Jadi it's eco, it's beauty with eco. Okay. Do they really concerned about the environment? So you join the social activities like planting mangrove? Yes, yes. So actually, a month after I got crowned as Miss Eco Indonesia, Okay. kita ke Mangrove Festival in Bali. Sebulan setelah kamu menjabat sebagai Miss Eco Betul, International. right. I become one of the speakers. We plant mangroves. Dari situ aku tahu,
oh mangrove tuh ternyata kayak gini ya kak, Yes. gede kak, terus Oh, banyak akarnya ya? Akarnya itu bercabang-cabang ya? iya, pokoknya mangrove tuh kayak gini ya, terus adem gitu, dilihatnya enak, very peaceful, very calming, kayaknya cocok buat meditasi. Itu pikiran aku pas pertama kali ngelihat mangroves and nanem gitu. Oke, tapi apa yang kamu lihat dari mangrove itu fungsinya untuk lingkungan, Valerie? Mangrove-nya actually turns out mangrove itu bisa absorb carbon dioxide Oke. a few more times than regular forest pada umumnya gitu. Oke. Which is very crucial in mitigating the climate change, Kak. Okay. So you're concerned also about the climate change? Yes, of course, because I feel like it's not only affecting human health, kayak kesehatan manusia, but also the animals. Okay, the animals and any Yes. the one who live in this And world also their will be habitats, threatened, ya, yes. karena climate change. Tapi ya, kalau berbicara soal climate change juga kita tidak berbicara soal hari ini aja kan, Valerie? Yes, of Which is course. we prepare untuk kedepannya. Betul, for the for future. next generation. Oke, di planting mangrove itu kamu ketemu dengan orang-orang baru nggak di situ? Of course, Kak. Jadi kita ketemu beberapa menteri. Oke. Awalnya aku kayak malu, kayak belum pernah ketemu menteri. Belum Like pernah you ketemu menteri. imagine, I was like 20 years old. I haven't met kayak kementerian gitu-gitu. Okay. Pasti kayak ada perasaan deg-deg dong lah ya kak. Yes. Terus turns out they're actually very nice, kayak very welcome. Hi, so you're Miss Eco Indonesia. Oh, there's very welcome and it feels very nice. Oke, jadi itu pengalaman pertama kamu. Iya, jadi untuk kita ketemu bisa menteri sharing juga gitu loh. Kayak. Oke, pada saat planting mangrove sendiri, Valerie, selain nanam mangrove gitu, kamu di-educate juga nggak oleh mereka soal mangrove ini? Iya, of course. Jadi nggak cuman absorb carbon dioxide mangrove ini, itu juga improve air quality. So much kak, positive impact-nya itu. Dari mangrove itu sendiri. Banyak, Salah iya. satunya juga menahan abrasi dari Betul. laut ya. Untuk menahan kalau seandainya pasir yang di pantai itu tidak langsung ke... Yes, exactly. That's why aku ikut event mangrove ini nggak cuma sekali, nggak Okay. cuma yang di Bali itu. Oke. Di Bali also di Peak 2 times. Oh, di Peak itu tadi. Di Peak 2 times. Yang terakhir itu I met the Minister of Environment and Forestry. Oke, yang di Peak ya? pada Iya, saat yang itu di ya? Peak, itu yang di Peak. Tapi sebagai advokasi kan pasti planting mangrove nggak cuma satu dong yang Valerie bawa di Miss Eco International. Pasti ada aktivitas sosial yang melibatkan lingkungan lain yang Valerie lakuin. Ada nggak selain dari planting mangrove? Ada. Aku ikut serta pembersihan river in Oke. Sungai Kalpataru bersama Ayu Michelle juga. Oke. Salah satu di batch kita, kita clean the river, itu daun-daun kering kak, sampah-sampah kita bantu dibersihkan. Karena yang kita tahu ya kak, kalau sampah-sampah itu menyumbat kan bisa banjir. Oke. Terus juga, ya, terus itu selain itu kan aku posting di sosial media to inspire others to stop kayak buang sampah sembarangan gitu loh. Oke. Jadi itu juga jadi campaign kamu Jadi ya di bidang campaign, lingkungan iya ya? betul. Nah, tapi kamu melihat kalau kamu sebagai Miss Eco sendiri melihat kondisi sungai kita tuh emang separah itu kah? Atau memang butuh masyarakat untuk sadar jangan buang sampah gitu-gitu? Iya separah itu kak. Jadi orang tuh masih kayak beberapa ya masih nggak care gitu, nggak aware. Main buang aja sampah, mereka nggak mikir akibatnya apa. That's why aku juga ada project. It's Okay. actually my fan-based project called Loving Fall Theory, where we are educating children, kak. Yes. Karena they are our future generations, right? And kita educate mereka untuk buanglah sampah pada tempatnya. Okay, nice. Those simple stuff kayak start implementing reduce, reuse, recycle, kayak gitu-gitu, kak. So which is good ya, karena kamu melakukan dua arah berarti ya. Yes. Menyelesaikan masalah yang sudah terjadi And dan also mencegah. educate so we can prevent. Exactly. Yes. Betul. Jadi mencegahnya itu dengan mengedukasi mereka Betul. biar mereka nggak buang sampah Betul. sembarangan. Dan Valerie, kamu akan menghabiskan waktu berapa hari di 12 days. di Mesir ya, di Cairo and also one of the other city. Di Hurghada first and then Cairo. 12 hari 12 hari. di sana. Apa yang sudah terbayangkan di kamu tentang kompetisi Miss Eco International yang akan nanti kamu hadapi? Oh, I'm very excited, kak. Oke.
I'm going to visit 2 cities in Egypt, and yeah, I can't wait to meet all the beautiful girls and have a new experience. Okay, having a friends from the overseas also. Of course, yes. You have the connections also. Right. So, Valerie, tempat itu kan you never been before, right? Yes, I've never been there. Okay, so kamu pasti sudah persiapan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu nih menghadapi cuaca panas yang ada di sana atau cuacanya sedang dingin sekarang gitu. Cuacanya panas, but katanya kalau malam it's a bit chilly. Oh, Oke. Apa yang sudah persiapan yang kamu lakukan untuk menjaga kulit kamu yang sangat putih ini? Of course, sunscreen. Sunscreen, and itu sih menurut aku yang terpenting. Itu yang terpenting ya. Oke, tapi kalau berbicara soal preparation sendiri, packing lah katakanlah, udah berapa persen sih Valerie? I might say 50%. 50%, in count of hours still 50%. Tapi memang kalau persiapan itu semakin mepet kan semakin ajib ya. Makin deg-degan gitu. Makin deg-degan ya. Tapi ya apa aja yang sudah Valerie prepare for packing untuk? Packing, of course, baju, the dresses. I can't wait to show you all the beautiful dresses, the Ada outfits. berapa baju sih? Boleh disebut nggak? 10, 20? Banyak, Kak. Banyak banget. Belum lagi spare-nya. Tapi tadi sih aku dengar sih ada tambahan bagasi itu sekitar Iya. hampir berapa juta itu untuk bayar bagasinya. Luar biasa sekali, itu berarti ada berapa kilo tuh yang akan dibawa ya? Waduh, nggak kebayang, Kak. Mungkin, I don't know. 40, 60? 40, 60. More than that? Oke, baik. Kita akan lihat secara langsung bagaimana Yes. nanti di Miss Eco International berapa banyak Valerie akan mengeluarkan baju-baju terbaru ya. Iya. Nah, Valerie sendiri di soal packing itu kan adalah hal teknis yang akan Valerie lakukan, yang mendukung keberangkatan Valerie. Tapi sebelum itu Valerie juga kan punya persiapan-persiapan bersama dengan Yayasan Dunia Mega Bintang. Iya, betul. Preparation semua udah. Dari catwalk class, Oke. makeup class, hairdo class. Karena kan di sana kita bakal mandiri, Kak. Oke. Bikin rambut sendiri, makeup sendiri, semua harus on point, from head to toe. Jadi, semua benar-benar udah di-provide gitu. Oke. Dok waktu itu sempat bilang dan buat statement di Instagram atau di live-nya Mas Ivan tuh kalau seandainya kamu tuh fast learner di catwalk. Is that true? Yes, I'm actually a fast learner in general sih, Kak. Oke. Kayak, I would do anything that help me get better or improving gitu. I would gladly do it. Kayak, oh kamu harus public speaking class. Yes, of course I would gladly, happily do it. Gitu. Oke. Tapi cerita soal catwalk class sendiri, is there any issue that you face? I was like hearing something from one of my friends. Kamu pernah jatuh katanya ya? Iya, pernah jatuh. Terus juga, ya namanya wearing heels for hours gitu, Kak. Yes. Berjam-jam. Agaklah lecet dikit. Agak lecet dikit, tapi nggak sampai keselio. Ada sih. Ada keselionya juga. Jadi nggak cuma lecet tapi juga keselio. Tapi juga keselio. Tapi it's all good. It's part of the process. Tapi emang sebegitu apa ya, bisa katakanlah sebegitu hardnya kah kamu belajar catwalk pada saat itu sampai kamu ngalamin cedera? It was quite hard gitu, tapi kayak 50-50, Kak. 50% hard, 50% I enjoy doing it gitu. Karena aku tahu ini perlu nih to make me better gitu. And walk. Oke. Tapi tapi balik lagi ya, modeling school yang kamu punya kan jadi salah satu yang bisa menopang itu juga kan. Iya betul. Tapi sebenarnya beda sih, Kak. Catwalk in model and beauty pageant. It's different. It's quite different. Kalau for me, kalau beauty pageant it's more like hips. It's movement. Quite different, yes. Kalau mungkin expressions, oke. Nah, selain catwalk class, tadi kamu bilang sempat public speaking juga lakuin. Itu berapa kali Pak dilakuin kira-kira selama persiapan ini? Oh, nggak kehitung, Kak. Pokoknya seperlunya aja gitu. Dimasukin ke schedule. Oke. So when you need the public speaking class, the yayasan will give you gitu ya. Yes. Tapi selama kamu mengikuti persiapan ini kamu paling akhir. Katakanlah kamu memiliki persiapan yang lebih panjang. You see that any improvement before and now? Of course, Kak. Of course. Like dari segi catwalk improving. Dari segi makeup improve. Dari segi tadinya aku nggak bisa bikin rambut, Kak. Tadinya nggak bisa bikin rambut. Bisa. Ini sebelumnya gimana? Blow doang. Lurus aja terus. Karena emang naturally kan lurus. Ya udah habis mandi kering udahlah. Tapi kalau sekarang bisa? Sekarang bisa wave, bisa ponytail and all that stuff thanks to Teternia. Oke. Tapi kalau seandainya public speaking class, kamu mostly-nya belajar sama siapa? Public speaking, jadi pertama itu sama Kak Iqbal Suwita.
kedua sama Manohara Bidikam, Yes. yang ketiga sama Calder Champ. Oke, jadi emang positif masukan itu banyak banget ya, Mbak? Banyak, dari namanya different teachers, different way of teaching gitu kan, Yes. Kak. Jadi yang akan kamu bawa adalah yang sesuai nantinya untuk kompetisi kamu tentunya. Betul, betul. Karena semua lessons itu perlu diambil gitu. Exactly. Betul. Oke, Valerie, kalau berbicara soal persiapan juga, Valerie kan sudah melakukan persiapan tuh hampir 1 tahun gitu ya, Valerie. Kalau tadi packingnya 50%. Kalau sekarang percentage of the preparations, a whole package of you itu berapa persen, Valerie? I can say that 100%. Oh, I'm 100%. so ready. I'm sorry, terus ada tangannya kayak gini lagi. So ready to get the crown ya. Amin. Amin. Tapi Valerie, semua itu kan target pasti adalah kemenangan. Ada nggak target lain yang ingin Valerie capai di kompetisi? Selain having new experience juga, aku juga mau berteman dengan semua beautiful girls there, Kak. Okay. Also, I think it's going to be so exciting to be working with Miss Ika organization. Yes. Okay. Dan Valerie tentunya untuk keberangkatan kamu besok, kita berharap banyak doa yang akan mengalir ke kamu. Thank you. Positifnya, terus juga masukan-masukan yang positif juga. Valerie sering baca-baca komen dari pageant lovers? Sometimes. Sometimes ya. Jadi masukan-masukan positif juga sering Valerie lihat ya dari betul. pageant lovers. Oke, untuk kata-kata buat pageant lovers yang sudah kasih masukan positif buat Valerie apa tuh? Untuk pageant lovers yang udah support Valerie dari awal sampai sekarang ini, sampai nanti mau kompetisi, Yes. thank you so much. Karena itu benar-benar bikin aku semangat, bikin aku stay positive throughout the competition, Kak. So thank you so much. I really appreciate you all. Oke. Kalau kita ingat-ingat lagi tuh pada saat unleashing ini, Valerie itu menampilkan sesuatu yang gong di akhir penampilannya. Bener nggak sih? Betul. Apakah itu akan karir kamu yang akan kamu tuju setelah menjadi Miss Eko International nanti? I hope so. Because it's my passion. Oke. Segala masukan positif semoga nantinya Valerie dapat implementasikan di sana. Terus juga doa-doa dari seluruh pageant lovers dan masyarakat yang mendukung Valerie juga akan memperlancar kompetisi kamu di Miss Eko International. Kita berharap yang terbaik buat Valerie. Thank you so much, Kak. Dengan persiapan yang sudah 100% nantinya, semuanya semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Valerie sudah meluangkan Thank you so much, waktunya Kak Vio. untuk ngobrol-ngobrol di vlog Yayasan Dunia Mega Bintang. Terima kasih guys dan bye-bye.